Selamat pagi, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kita boleh berjumpa dalam Sunday Service hari ini dari Petra Balikpapan 19 Desember 2021 untuk kita memuji Tuhan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kita sudah melewati separuh dari pertengahan bulan ini oleh pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan kami ucapkan buat kita semuanya selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berbakti kepada Tuhan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan kami juga ucapkan bagi yang baru pertama kali bergabung dengan kami, join dengan kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, dan welcome home. Ya, jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, kita boleh bertumbuh, saling membangun sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Ada di description di video ini. Juga Bapak Ibu yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan gereja, topangan doa, dukungan doa, baik itu karena pergumulan-pergumulan hidup, karena sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah hubungan satu sama yang lain, masalah pekerjaan, ya, masalah hutang piutang, dan kami akan mensupport, membantu Bapak Ibu untuk mendoakan maupun konseling. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Juga Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami maupun belum mensubscribe YouTube channel kami yaitu Petra Balikpapan, silakan melakukannya. Di situ banyak konten-konten rohani yang bisa membangun kehidupan rohani Bapak Ibu. Sekaligus bisa men-like, men-share, menaktifkan bel daripada YouTube channel. Silakan melakukannya sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat kita jangkau bagi kerajaan surga. Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat, boleh mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu perpuluhan maupun persembahan umum maupun ucapan syukur, Bapak Ibu bisa melakukannya melalui bank transfer, ada di description di video ini, maupun melalui scan QR code, baik itu OVO, GoPay, Link Dana, ShopeePay, BCA Mobile, dan QR code lainnya. Silakan melakukannya, ada di description di video ini. Dan persembahan umum kami gunakan untuk operasional pelayanan, mensupport yang sakit, yang kedukaan, yang kekurangan, yang terkena musibah, untuk kita hadir sebagai gereja Tuhan, boleh berdampak, boleh hadir di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat, untuk orang lain bisa merasakan kehadiran kita. Puji Tuhan. Dan seizin Tuhan ke depan untuk kita akan melakukan ibadah on-site sekaligus ibadah online. Ya, mari doakan, dukung dalam doa sehingga Tuhan menunjukkan kepada kita suatu tempat yang representatif di tengah kota untuk kita dapat beribadah secara on-site, ya. Dan 25 Desember jam 8 pagi kita akan melakukan ibadah on-site dan online, yaitu berada di Hotel Neo Gunung Malang Balikpapan. Mari dalam momen Natal tahun ini kita bersama-sama berkumpul, beribadah, ajak keluarga yang lain, sanak saudara, kerabat, teman, untuk kita boleh berkumpul di Hotel Neo untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan.
Puji Tuhan, itulah sedikit daripada pastoral announcement kami sampaikan kali ini. Dan kita akan masuk dalam praise and worship kita. Puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya, bahwasanya tuh selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, Dia menolong, menopang, menuntun kita sepanjang tahun ini, dan kita saja hampir oleh anugerah Tuhan untuk menyelesaikan tahun 2021 ini. Dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga, sebagai jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, kita berbahagia, Tuhan begitu baik, dan untuk menjadikan hidup kita terus memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur dan setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur dada setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah yang luar biasa, pemelihara penolong hidupku.
hidup jemaat-Mu. Engkaulah segalanya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, kami besarkan Yesus Raja, Yesus Juru Selamat kami, penolongku dalam kesesakan. Kau selamanya tetap Allah. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kaulah segalanya, mujizat-Mu tetap ada. Selamanya Kau tetap Allah Tuhan. Engkau Allah kami, juru selamat penolong dalam setiap kesesakan kami, sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada hamba-Mu sekeluarga bersama jemaat-Mu, dan kami boleh Tuhan mengikuti Sunday service kali ini semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Inilah hidup kami, orang berdosa, tetapi Engkau menyayangi kami, senantiasa hadir menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Saatnya kami akan menerima pengajaran firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat-Mu. Tuhan nyatakanlah Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah tuntunan bagi kami, pedoman dalam setiap kami menjalani hidup ini, langkah-langkah hidup kami supaya tidak salah. Kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu, kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami untuk makin hari makin serupa dengan Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Dalam Sunday service kita, Tuhan begitu baik, menyatakan kasih dan sayangnya dimanapun saat ini kita berada. Dan kami dari Petra Balikpapan mengucapkan selamat berbakti buat kita semuanya, supaya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, hidup karena percaya, ya. Kita hidup karena beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, karena firman Tuhan mengatakan, tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Dan kita tahu kondisi dunia sekarang ini banyak gejolak di mana-mana, ya. Juga ada ancaman dari varian baru virus COVID-19 Omicron. Termasuk juga kita di Indonesia tetap waspada. Olehnya itu berulang-ulang pastor sampaikan untuk kita tetap memperhatikan prokes dimanapun kita berada, melakukan vaksin yang belum melakukan vaksin, ya, apalagi menjelang libur Nataru, mulai dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari, pemerintah menetapkan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia. Ya, mari untuk kita semua jemaat Tuhan, semoga jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, semoga semuanya tetap sehat, diberkati Tuhan, dikaruniakan panjang umur, berkat yang Tuhan limpahkan di masa-masa Natal ini. Sungguh-sungguh Natal akan membuat kita sukacita, ada damai, sejahtera, bersama dengan keluarga, bersama dengan sanak saudara, ya. Kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini yaitu pelayanan, penjangkauan, dan pemuridan. Ini sangat penting,
Saudaraku, jemaat Tuhan, itu juga yang kita lakukan di Petra Balikpapan, yaitu pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa dan pemuridan jiwa-jiwa. Ya. Kita tahu bahwa tiap-tiap pelayanan itu masing-masing punya visi, misi, sistem yang berbeda-beda di dalam pelayanannya. Tentu kami di Petra Balikpapan beda dengan gereja lain. Ya. Biarpun kami sesama di kota Balikpapan dan sekitarnya, tentu kami memiliki visi, misi, sistem yang berbeda-beda dengan mereka. Perlu saudaraku jemaat Tuhan memahami bahwa tidak semua pelayanan, tidak semua gereja sama. Masing-masing punya visi, misi. Ya. Tetapi tentu semua diarahkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Ini untuk merefresh kita punya pemahaman bahwa setiap pelayanan, setiap gereja, setiap pastor memiliki visi yang berbeda-beda. Olehnya itu, sebagai pastor saya tidak pernah minder dengan pendeta siapapun, dengan pelayanan siapapun. Biar itu pastor yang merasa dipakai Tuhan atau siapapun. Karena kita sama-sama melayani Allah yang dikehendaki oleh Tuhan kita adalah hamba-hamba yang setia. Ya. Hamba-hamba yang setia. Bukan hamba yang memiliki banyak pengikut. Tetapi kalau sungguh-sungguh kita mempelajari Alkitab, kami sebagai pemimpin rohani itu yang dituntut adalah setia dan menjadi teladan yang baik di tengah jemaat. Bukan teladan yang baik waktu di gereja. Di gereja kita hanya sekitar 2 jam, 3 jam, tetapi teladan dimanapun kita berada. Teladan dalam rumah tangga, dalam mengelola keuangan, ya. Kesetiaan dalam apapun yang dihadapi. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita baca terlebih dahulu dari suratan Efesus 4 ayat 11 dan sampai 13. Dikatakan, dan ialah, ya, maksudnya di sini Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, kami sebagai pastor, sebagai pelayan Tuhan, memiliki visi yang berbeda-beda. Demikian pun jawatan di sini kita lihat yang Tuhan berikan berbeda-beda. Ada 5 jawatan pokok, ya, jawatan pokok. Ada 5, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil atau penginjil, gembala atau pastor, dan pengajar-pengajar. Semua itu ada di dunia ini di bawah kolong langit untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ditujukan untuk pembangunan suatu tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Dan kami sebagai pelayan, sebagai pastor itu memiliki, bahkan semua umat Tuhan, semua orang percaya masing-masing memiliki karunia-karunia yang berbeda. Ada rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa karunia. Sehingga kami sebagai gereja, pastor yang menggembalakan gereja, tidak akan pernah cemburu dengan gereja lain, ya.
tidak akan pernah minder dengan gereja lain, pastor lain, gembala lain, tidak akan pernah. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Demikian pun, kalau misal ada jemaat kami yang pindah ke gereja lain, tidak masalah. Ya, karena mungkin mereka lebih cocok dengan visi atau lebih cocok dengan teladan daripada pelayanan di sana. Visi, sistem, pelayanan, keteladanan rohani mungkin lebih sesuai dengan di sana. Tidak masalah. Tentu tidak masalah juga kalau ada jemaat lain pindah ke tempat saya karena merasa cocok dengan visi, misi, sistem dalam pelayanan, keteladanan. Ya. Dan kita lihat rupa-rupa pelayanan di suratan 1 Korintus 12 ayat 5 dan 6 dikatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Makanya tadi pastor bilang kami tidak akan pernah minder, tidak akan pernah iri, tidak akan pernah berkecil hati karena gereja lain, karena pendeta lain. Karena memang pelayanan itu ada rupa-rupanya. Tetapi semua satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Camkan ini jemaat Tuhan, terutama yang ada di Petra Balikpapan, untuk kita sungguh-sungguh melihat di mana kita berada. Visi, misi, sistem dalam pelayanan, keteladanan. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin-angin pengajaran, tetapi kita menjadi seorang jemaat Tuhan yang dewasa, yang mempercayai hidup ini di bawah suatu otoritas rohani, di bawah suatu gereja, di bawah suatu pelayanan, di bawah suatu pastor. Ya. Jadi jemaat Tuhan, saudaraku, terutama di Petra Balikpapan, untuk teguh memegang apa yang engkau sudah alami, apa yang engkau sudah rasakan. Kita lihat di suratan 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tentu panggilan dan pilihan kita ini harus berada dalam suatu otoritas rohani. Harus ada dalam suatu gereja. Gereja bukan gedung ya. Gereja adalah persekutuan. Persekutuan orang-orang kudus. Itu adalah gereja. Gereja Tuhan. Panggilan dan pilihanmu untuk berada di salah satu gereja, panggilan dan pilihanmu untuk berada di Petra Balikpapan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak mudah tersandung kalau kita sudah mengetahui bahwa gereja saya seperti ini, pelayanannya seperti ini, keteladanan pastornya seperti ini, cara mengelola finansial seperti ini, cara mengelola berkat Tuhan seperti ini, tidak akan mudah tersandung. Tetapi malah kita makin teguh dalam melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya, dan tidak akan pernah tersandung. Ya, karena jemaat Tuhan itu sebenarnya adalah seorang anak-anak rohani dari seorang gembala atau pastor. Ya. Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan itu adalah anak-anak rohani. Kita lihat di suratan 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. Dikatakan hal ini, kata Rasul Paulus,
kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Nah, jadi jemaat Tuhan jangan marah bukan untuk dipermalukan kalau sewaktu-waktu pastor itu menegur atau menasehati. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, kata Paulus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi, jemaat Tuhan di Petra Balikpapan harus melihat teladan dari kami, pastor. Dan kami adalah bapa, yang bapa secara rohani dalam Kristus, di mana kami memberitakan Injil kepada kalian. Sekalipun kalian jemaat Tuhan sering mungkin gereja di sana, gereja sini, dengarkan YouTube yang banyak dari banyak pendeta-pendeta lain, tidak masalah. Tetapi engkau harus tahu bahwa engkau harus memiliki seorang bapa rohani. Seperti yang Paulus katakan, ungkapkan bahwa sekalipun kamu jemaat Korintus sebagai contoh mempunyai beribu-ribu pendidik. Mungkin beribuan kita dengar video YouTube dari pendeta ini, pendeta terkenal dari ini. Atau kalau sebelum COVID sudah beratus-ratus kali kita gereja sini. Ya. Tetapi kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Perhatikan ini jemaat Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa jemaat Tuhan itu sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai jemaat Tuhan harus juga menjadi seorang pengikut kepada seorang gembala. Seperti di 1 Korintus 11, suratan 1 Korintus 11 ayat 1, kata Rasul Paulus lagi, ya. Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku, jemaat Korintus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini ditekankan oleh Rasul Paulus. Kenapa waktu itu Paulus menekankan? Padahal waktu itu bukan cuma Rasul Paulus seorang rasul, banyak yang lain melakukan pelayanan. Mungkin ada Barnabas, Apolos, ada Yakobus, ada Petrus pada masa itu, ya. Ada Silas. Tetapi kenapa Paulus mengatakan jadilah pengikutku? Karena mungkin waktu itu banyak juga jemaat Tuhan, jemaat Korintus secara khusus yang suka jalan-jalan. Sering ke pendeta ini, sering ke pendeta ini, sering ke pendeta ini, rasul ini. Mungkin. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Olehnya jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, apalagi yang sudah terdaftar resmi sebagai jemaat, harus sungguh-sungguh mengetahui akan hal ini. Apabila engkau merasa tidak berada dalam otoritas rohani di Petra Balikpapan lagi, ya silakan mengungkapkan bahwa saya tidak berada di Petra, sehingga kita mengeluarkan dari daftar jemaat. Itu sangat penting jemaat untuk memperhatikan. Karena sebagai wujud pertanggungjawaban jawaban kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor kepada Tuhan, sang pemilik jiwa itu, Gembala Agung, ya. Nah, jemaat Tuhan harus mempercayai pelayanan seorang hamba Tuhan, seorang pastor. Dikatakan di kitab 2 Tawarik 20 ayat 20, dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa.
Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Kenapa jemaat Tuhan seringkali dalam hidup banyak kesusahan, tidak berhasil, banyak masalah? Karena engkau tidak teguh. Ya, tidak teguh kepada seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kedua, percayalah kepada nabi-nabinya atau hamba Tuhan, dan kamu akan berhasil. Jemaat Tuhan, sangat penting untuk bukan sekedar kita bergerejaan, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi seorang jemaat yang taat kepada otoritas yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi menjadi seorang jemaat, menjadi seorang jiwa yang akan menjadi seorang murid. Ya. Kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 27 mulai sampai 30, dikatakan, "Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu," kata Rasul Paulus. "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang telah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikut mereka." Perhatikan jemaat, apalagi di masa sekarang, banyak firman kita dengar melalui YouTube dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati supaya engkau tidak terkecoh dan mengikuti ajaran palsu. Ya, karena ajaran palsu itu pasti ada. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui bahwa itu ajaran benar atau ajaran palsu? Ya, jangan lihat cuma ajarannya, lihat kehidupannya, teladannya bagaimana. Ya, kehidupan sehari-harinya bagaimana? Nikahnya bagaimana? Bersama istri dan anak-anaknya bagaimana? Dalam mengelola keuangan, mengelola berkat Tuhan bagaimana? Ya, jangan kita terkecoh dengan apa yang ditampilkan di YouTube, di sosmed, ya, yang ditampilkan di mimbar oleh seorang hamba Tuhan. Karena Rasul Paulus tadi tegas-tegas dibilang, turutilah teladanku di 1 Korintus 4 ayat 16 tadi. Nah, jadi sangat penting jemaat Tuhan untuk memperhatikan hal ini. Apalagi kita sudah akan mau mengakhiri tahun ini, seizin Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh berada dalam posisi rohani yang tepat untuk kita beralih ke tahun 2022. Kita baca satu lagi ayat di Kisah Para Rasul 14 ayat 21 dan 22, dikatakan, "Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara." Jadi kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, di mana mereka memperoleh banyak murid, kami juga dalam pelayanan penjangkauan dan pemuridan, tentu kami berharap untuk mendapatkan jiwa dan mendapatkan murid seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di sini. Nah, tetapi sungguh-sungguh kami rindu untuk memiliki murid
murid yang militan, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, tidak teguh, tidak kokoh. Kami rindu memiliki murid sekalipun menderita, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Barnabas di sini, bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, mungkin kita di Petra masih banyak sengsara, kita susah melakukan ibadah secara on-site. Tetapi jemaat Tuhan harus tahu, saudaraku jemaat, bahwa engkau harus teguh di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada pastor yang ada, di mana mereka boleh melayani Tuhan. Dan lihatlah keteladanannya. Lihat kehidupan, keteladanan. Itu sedikit firman Tuhan yang kita boleh terima pada Sunday Service kali ini, 19 Desember. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di Petra Balikpapan. Puji Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujilah hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujilah hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang ada padamu Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada. Dan oleh anugerah Tuhan kami teguh berdiri bersama Tuhan. Bersama dalam pelayanan ini. Karena Tuhan baik. Tuhan memperhatikan hidup kami. Dan inilah hidup kami Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka, kiranya Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan perkara besar, perkara ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga segala pergumulan persoalan hidup yang dihadapi, Tuhanlah jawabannya. Memberkati jemaat dalam berbagai pekerjaan, usaha, dalam bisnis, apapun yang dikerjakan, apa yang diusahakan, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Kami di Petra Balikpapan dalam pelayanan penjangkauan pemuridan jiwa, Tuhan tolong kirimlah banyak jiwa-jiwa baru Tuhan ke Petra Balikpapan.
Engkau melawat kota Balikpapan dan sekitarnya. Banyak jiwa-jiwa dijangkau, dimuridkan bagi kerajaan sorga. Sehingga kami lihat Tuhan begitu baik. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, tetapkan visi-Mu bagi kami, pengurapan, karunia-karunia, rupa-rupa karunia Tuhan nyatakan dalam kami. Untuk kami boleh melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dimuridkan bagi kerajaan sorga. Proyek yang kami hadapi, Hope Sepinggan, Tuhan tolong. Kami membutuhkan dana, daya, material, segala macam. Tuhan buka jalan sehingga nantinya proyek ini boleh terbangun dan Hope Sepinggan boleh ada untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Ibadah Natal kami secara onsite di Hotel Neo tanggal 25, Tuhan tolong. Dan boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Jemaat-Mu boleh berduyun-duyun datang. Boleh datang dari segala penjuru di kota Balikpapan ini. Untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di momen Natal tahun ini. Terima kasih Bapa. Dan demikian pun pemerintah kami, negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Bangsa kami menjadi bangsa yang aman, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari resesi. Tapi bangsa kami, negara kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari bangsa ini. Ada api kemuliaan-Mu terjadi di bangsa ini. Dan saatnya jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh bersama-sama dengan Dia masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, bagi yang next gen, yang single, yang family. Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga mereka menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang militan, jemaat yang dewasa penuh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan see you next week di Sunday service kita. Dan di Natal kita 25 Desember secara onsite di Hotel Neo Balikpapan jam 8 mulai.